Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat Quran. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dan juga akan mempelajari hukum tajwid pada surah Al-Mursalat. InsyaAllah kita akan mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Semoga membantu teman-teman sekalian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. Baik, perhatikan pada lafal faja'alnahu. Pada lafal na, panjangkan huruf na-nya sepanjang 2 harakat karena ia mad tabi'i. Ditandai dengan adanya huruf na yang berharakat fathah bertemu dengan alif kecil, maka dipanjangkan 2 harakat. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kita tidak melihat alifnya. Kemudian fi qararin. Fi sama dengan lafal na, yaitu ada mad tabi'i, ditandai dengan apa teman-teman? Di sini ada kasrah bertemu ya. Dan pada lafal ra, di sini ada alif bertemu, ada fathah bertemu alif lagi, maka dia 2 harakat. Maka ketiganya harus sama. Kemudian pada lafal qararim makin. Pada lafal qararim makin, di sini ada huruf ra yang berharokat kasrotain bertemu dengan mim. Pada dasarnya ketika kita membacakan tanwin itu bunyinya an, in, atau un. Karena pada dasarnya tanwin itu adalah suara bunyi huruf nun yang dimatikan. Nun yang dimatikan. Contoh ban itu sama dengan ban. Nah, apabila ada tanwin, kasrotain, domatain, atau fathatain bertemu dengan huruf setelahnya huruf mim, maka ia masukkan tanwinnya ke huruf mim yang kita namakan dengan bacaan idgham. Nah, di sini dah kita namakan dengan idgham bi gunnah. Cara membacanya yaitu memasukkan suara tanwinnya kepada huruf setelahnya. Kalau di sini huruf setelahnya ada huruf mim, maka masukkan tanwinnya ke mim. Maka menjadi qararim makin. Ya, sambil ditahan karena dia disertai dengan gunnah. Kemudian pada lafal makin ada bacaan yang kita namakan dengan mad arid lis-sukun. Mad arid adalah mad yang terjadi apabila adanya sukun arid. Sukun arid adalah sukun yang terjadi disebabkan karena waqaf salah satunya. Ya, maka di situ kita lihat pada lafal makinin awalnya dibaca makinin. Ya, makinin. Karena di sini kita waqafkan, maka nunnya menjadi nun yang disukunkan. Maka ketika nunnya disukunkan itu, inilah yang dinamakan dengan sukun arid. Nah, mad arid disukun terjadi ketika ada sukun arid sebelumnya huruf mad. Di sini huruf mad yaitu apa? Adanya ya sukun. Maka inilah yang kita namakan dengan bacaan mad arid disukun. Panjangnya berapa harakat? Panjangnya untuk mad arid disukun sendiri adalah boleh 2, boleh 4, boleh pula 6 harakat. Nah, tapi kita mengambil yang 4 harakat saja. Maka makin. Baik, kita coba ulang. Faja'alnahu fi qararim makin. Sekali lagi. Faja'alnahu fi qararim makin. Ya, lanjut. Pada ayat selanjutnya, ila qadarim ma'lum.
ila qadarim ma'lum. Pada lafal ila di sini ada mad tabi'i yang dimana dia adanya fathah bertemu dengan alif kecil pada lafal la-nya. Kemudian pada lafal qadarim ma'lum, ya, di sini ada kasrotain bertemu dengan mim, sama sebagaimana tadi qararim makin, yaitu ada bacaan idgham biguna. Yaitu cara membacanya adalah memasukkan tanwinnya ke huruf mim dan ditahan 2 harokat. Ila qadarim ma'lum. Kemudian pada lafal lum ada baca mad arid sukun, yaitu mad yang terjadi karena apabila ada huruf mad bertemu dengan sukun arid atau adanya sukun arid, yaitu pada lafal mim ini sukun arid bukan sukun asli karena mimnya dimatikan karena waqaf. Sebelumnya ada huruf mad, maka dinamakan dengan mad arid sukun. Panjangnya tadi boleh 2 harokat, boleh 3 harokat. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Kemudian pada lafal faqadarna, di sini ada huruf ro yang sukun didahului dengan fathah, maka kita namakan dengan hukum tajwid berupa ro tafkhim, yang dimana ro-nya harus dibaca dengan tebal, ya, tidak dibaca dengan faqadarna, tapi dia menebalkan huruf ro-nya, tapi danya tetap tipis. Faqadaru ya teman-teman, kita tebalkan. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Fani'mal langsung qadirun. Ko-nya 2 harokat karena ia mad tabi'i, dan run ada mad arid lis sukun sebagaimana yang tadi. Kemudian wailu yawma idzil lil mukadzibin. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Pada lafal wailu ya ini tidak boleh dibaca wailun ya, tapi cara membacanya memasukkan tanwinnya kepada huruf ya. Yang ini kita namakan dengan bacaan idgham biyagunnah. Cara masuknya, cara bacanya adalah nunnya masukkan ke ya, wailu ya, dan ditahan. Kemudian ditahan suara ya-nya 2 harokat. Wailu ya, sambil masukkan ke rongga hidung sedikit. Wailu yauma idzil. Pada lafal yau lembutkan karena dia waw, sambil monyongkan sedikit huruf wawnya menyempurnakan makhrajnya. Dzillil mukadzibin. Pada lafal tanwin kasrotain bertemu dengan lam, ini kita hukumi dengan bacaan idgham bila guna. Cara membacanya yaitu memasukkan tanwinnya ke huruf lam. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Hati-hati teman-teman dalam melafalkan huruf za, huruf zal. Jangan dibaca dengan zai ya. Jangan dibaca mukazzibin, tapi dia mukadzibin. Kemudian pada lafal bin ada bacaan yaitu berupa mad arid lis sukun. Panjangnya kita sebagaimana yang tadi. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita bersama. Mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.